Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai majelis kita dengan menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Kita persembahkan puji dan puja kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dicurahkan ke atas kita, amin ya rabbal alamin. Coba dirahmati Allah, minggu ke-8 perang Israel dengan Palestina. Korban tewas di pihak Palestina sudah mencapai 15.200 orang. Yang hilang telah mencapai angka 7.000. Hilang itu bahkan kemana-mana, di Gaza juga ya, cuman mayatnya nggak bisa dievakuasi, tertimbun di reruntuhan yang hampir bisa dipastikan sudah tewas semuanya, 7.000. Jadi 15.000 tambah 7.000, 22.000. Yang luka 40.000 lebih. Lukanya itu bukan lebam, bukan lecet gitu. Luka itu ada yang kakinya hancur, tangannya putus, perutnya jebol. Kalau melihat mana luka korban bom dia sama saya tunjukin. Itu ada 40.000 lebih. Celakanya nggak ada rumah sakit lagi. Semua rumah sakit sudah dihancurkan oleh Israel. Bayangkan kalau di sini Pak, ada kerabat kita yang mau dioperasi di rumah sakit, mendekat aja kita nggak boleh ke ruang operasi. Ruang operasi harus steril. Di dalam ruangan semua petugasnya pakai sarung tangan, masker, sanitizer, ada selang, ada suntik, ada infus dan macam-macam. Di Gaza itu korban-korban yang luka itu operasinya di trotoar jalan, nggak ada obat, bahkan nggak pakai anestesi, nggak pakai bius. Coba dirahmati Allah, kita harus mencintai Gaza, mencintai Palestina, karena mereka dipilih Allah menghadapi seburuk-buruk kaum. Seburuk-buruk kaum ini, Bapak Ibu, yang mampu menahan kejahatan mereka itu adalah sebaik-baik kaum. Maka Palestina itulah sekarang sebaik-baik kaum. Palestina itulah sekarang Gaza itulah sekarang sebaik-baik kaum. Kalau nggak Palestina, maka Gaza akan sanggup menahan kejahatan Israel. Nggak sanggup. Ya. Coba dirahmati Allah. Dunia mengecam Israel dengan banyaknya korban sipil, karena yang tewas 15.200 orang, yang terkubur dan bisa dievakuasi itu 7.000 orang, 22.000 orang, 70%-nya Pak
anak-anak dan perempuan. Sampai ada yang mengejek Yahudi itu bahwa perang Yahudi itu melawan bayi, perang melawan bayi. Ya. Sebagai perbandingan Bapak Ibu, gimana jahatnya bangsa ini. Ya. Amerika dan negara-negara Barat mendesak Ukraina untuk menyerah kepada Rusia. Kan di dunia ada dua perang sekarang, perang di Ukraina dan perang di Palestina. Di Ukraina itu Amerika dan negara-negara Barat membantu Ukraina melawan Rusia. Tapi minggu lalu Amerika dan negara-negara Barat mendesak kepada Presiden Ukraina untuk menyerah kepada Rusia. Ada dua alasan Pak, kenapa Amerika dan negara Barat mendesak Ukraina itu menyerah. Yang pertama, mereka gak sanggup membiayai kedua-dua perang ini. Mereka mengalihkan perang ke Israel, maka gak bisa bantu lagi di Ukraina. Yang kedua, kata petinggi Amerika, Ukraina itu sekarang gak punya tentara lagi. Tentaranya sudah mati semua dilibas Rusia dalam perang 3 tahun. Mati semua. Jadi dibantu senjata pun gak ada lagi yang bisa makin senjata itu. Habis tentara. Begitulah rapinya perang Rusia itu. Ukraina itu sekarang masih utuh, negaranya masih utuh Ukraina. Tapi tentaranya udah habis. Karena yang dibidik Rusia itu cuma tentara. Tapi kalau bangsa monyet dan babi ini, ya, Hamasnya belum bisa mereka sentuh. Katanya kan mau ngejar Hamas. Hamasnya belum mereka sentuh, tapi Gazanya sudah habis. Gazanya sudah habis. Inilah monyet dan babi. Saya bilang monyet dan babi, Pak, bukan karena saya suka ngomongkan saat Al-Quran bilang surah Al-Maidah ayat 60. Ya. Coba dirahmati Allah, ketika dunia marah dengan Israel akibat genocide, membunuh warga sipil, perempuan dan anak-anak. Perdana Menteri Israel 3 hari lalu ringan aja dia jawab. Apa katanya? Jatuhnya korban sipil di Palestina itu hanya merupakan collateral damage. Apa collateral damage itu? Collateral damage itu artinya kerusakan tambahan. Kami menyerang Hamas, tapi ada warga sipil di situ mati, itu adalah kerusakan tambahan. Gimana lagi kata dia gitu? Itu kayak misalnya gini Pak, ada keramik retak satu, mau kita ganti kan harus kita pahat, ya kan? Gara-gara pahat keramik satu keping itu, sebelahnya juga ikut retak. Maka itu disebut dengan collateral damage, kerusakan tambahan. Cuma ada lagi gitu. Tapi ini kerusakan tambahan itu 20 ribu nyawa lebih. Tapi bagi bangsa monyet dan babi itu gak ada harga sama sekali. Gak ada harganya sama sekali. Padahal cuma dirahmati Allah, Nabi itu bersabda, hadis ini Pak dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Kata Abdullah bin Umar, aku lihat Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian dia berkata, apa kata Nabi? Ma'atibuki wa atibuni huk. Wahai Ka'bah, betapa eloknya bentukmu dan betapa harumnya aromah. Ma'adzamuki wa a'dzamu hurmati. Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah dan betapa terhormatnya engkau. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Kemudian Nabi bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. La hurmatul mu'min indallahi a'dzamu min. Kata Nabi, kehormatan jiwa seorang mukmin di sisi Allah
lebih tinggi daripada kemuliaan muai Ka'bah. Kalau misalnya disuruh pilih, mau dapat dosa hancurkan Ka'bah atau dosa membunuh seorang mukmin, saya Pak demi Allah menganjurkan Bapak pilih saja dosa menghancurkan Ka'bah. Karena itu lebih ringan daripada membunuh jiwa seorang mukmin. Allah yang mengatakan itu dalam hadis qudsi, kata Allah, hilangnya Ka'bah lebih ringan dalam tanggunganku daripada hilangnya jiwa seorang mukmin. Nah terus ini 22.000 orang ini gimana? Dan monyet serta babi ini Pak, belum ada rencana berhenti bunuhin mukmin di sana sampai hari ini. Sampai hari ini. Tadi video yang saya tengok Pak, ada gedung tingkat 10 itu, jarak 1 kilometer lebih dibom sama Israel, bus gitu. Ada mayat perempuan tercampak 1 kilometer. Diambil videonya sama orang yang selamat 1 kilometer dari gedung yang dibom, tercampak mayat 1 kilometer. Coba dirahmati Allah. Dari mana makhluk ini berasal? Israel ini. Dari mana makhluk ini berasal? Coba dirahmati Allah. Di awal pernah saya sampaikan bahwa Israel itu Pak adalah nama yang mulia. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu setelah beliau diangkat menjadi rasul, namanya diganti menjadi Israel. Israel itu bahasa Ibrani, Isra artinya berjalan, Eli artinya Tuhan. Israel itu artinya berjalan menuju Tuhan. Ya. Coba dirahmati Allah. Entitas yang sekarang menyebut dirinya bangsa Israel itu adalah dari keturunan Nabi Yakub ini. Ya. Terus pertanyaannya, bagaimana bisa seorang nabi melahirkan keturunan yang segitu jahatnya? Ya. Coba dirahmati Allah, saya perjelas dulu persoalan Ibu Bapak. Yang pertama, ini jawaban yang paling mudah. Geng itu Pak ada yang menyimpang. Geng itu ada yang menyimpang. Misalnya Bapak makan mangga, manis gitu. Saking sukanya Bapak sama mangga itu, bijinya dibawa pulang ditanam. 5 tahun yang akan datang, mangga itu berbuah, buahnya asam. Pernah nggak terjadi gitu? Pernah. Itu gennya menyimpang, bukan salah biji yang kita tanam, tapi memang gennya menyimpang. Aneh begitu. Maka ada nabi, anak-anaknya jahat, tapi ada juga orang jahat, anaknya nabi. Ada kan? Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, cuma dirahmati Allah, gen itu Pak, keturunan itu ternyata bukan hanya dari ayah kita atau kakek kita atau buyut kita, bukan hanya dari itu. Pernah ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ngadukan anaknya yang mukanya nggak mirip sama dia. Bapak hati-hati kalau punya anak nggak mirip, hati-hati. Iya. Jadi ada sahabat anaknya nggak mirip. Tahu lah kita coba, kemana pikirannya? Siapa ini ayahnya ini kan gitu kan? Dia datang sama Nabi ngadukan anak yang baru lahir itu yang nggak mirip sama wajahnya. Nabi kemudian nanya sama dia, kamu punya unta yang berwarna putih? Punya Rasulullah. Apakah induknya juga putih? Enggak, coklat. Bagaimana dengan pejantannya? Apakah putih? Enggak juga, coklat juga. Kata Nabi sama laki-laki ini, ketahuilah bahwa leluhurmu itu adalah dari ayahmu sampai ke Nabi Adam. Itulah leluhurmu. Maka yang namanya gen itu Pak, keturunan itu
bisa saja diambil dari antara ayah kita, ayahnya lagi, ayahnya lagi, ayahnya lagi, sampai ke Nabi Adam. Ya, misalnya apa ibu bapak? Anak kita kidal, ayahnya enggak, kakeknya enggak, ayah kakeknya enggak, gitu kan? Ternyata 15 level di atas dia itu ada rupanya leluhurnya kidal. Bisa dari situ, ya, bisa dari situ. Maka itu gak usah gawat, gak usah khawatir, gak usah gelisah kalau bapak putih, anaknya hitam, gak ada masalah. Ya kan? Orang leluhur kita itu dari ayah kita sampai Nabi Adam. Gitu, ya kan? Atau bahkan kadang-kadang cuma dirahmati Allah, gen itu, Pak, keturunan itu enggak ke atas dia, enggak vertikal, tapi ke samping, horizontal. Bisa seperti itu. Misalnya apa? Saya kalau berdiri di sebelah ayah saya, nggak ada piring-piringnya segitu. Tapi ada adik ayah saya, paman saya, kalau kami berdiri bersebelahan, macam kembaran. Ternyata gennya itu ke samping, ke paman saya gitu, ya kan? Nah, coba di rumah Allah, saya baru membaca, baru saya temukan sejarah bahwa boleh jadi Israel ini, anak Nabi Yakub ini, gennya itu berasal dari samping ayah, bukan dari ayah tapi samping ayah. Siapa samping ayah? Pamannya, omnya. Jadi rupanya cuma dirahmati Allah, Nabi Yakub ini punya saudara kembar namanya Ishq. Orang dulu Pak nama itu 2 huruf, 3 huruf cukup. Nun, Lut, Hud, nah gitu cukup. Ya kan? Kalau sih panjang, Subianto, anak macam-macam. Ya. Pranowo apa macam-macam enggak? 3 huruf aja, 3 huruf. Lut, Nuh, Hud, nah gitu kan? Jadi Nabi Ishak ini, Nabi Yakub ini kembarannya namanya Ishq. 3 huruf ain sin qaf Ishq. Rupanya ibu bapak kembaran Nabi Yakub ini jahatnya minta ampun. Dan menaruh kedengkian yang luar biasa sama Nabi Yakub kembarannya. Hati-hati Bapak Ibu, ada 2 sifat yang sama buruknya, tapi memiliki sedikit perbedaan. Yang pertama namanya ghibta, kalau kita nyebutnya iri. Yang kedua namanya hasad, bahasa kita Pak dengki. Ini buruk dua-duanya. Tapi ada beda Pak antara iri dan dengki. Ghibta dengan hasad itu beda. Bedanya apa Pak? Iri itu, ghibta itu, Ibu, kalau orang dapat air 1 gelas ini, saya pun mau, saya juga harus dapat. Kalau saya nggak dapat, nggak bisa tenang perasaan saya. Itu namanya ghibta, iri. Ya. Dan orang yang iri itu Ibu, capek hidupnya, letih jiwanya. Kenapa Ibu Bapak? Karena setiap hari kita akan menyaksikan pemberian Allah kepada seseorang itu nggak pernah sama dengan pemberian Allah kepada kita. Orang takdirnya beda. Kalau kita maksa juga apa yang dikasihkan ke orang, kita juga harus dapat yang gitu, apa nggak capek kita? Maka banyak ibu-ibu pulang dari undangan naik ke kanan darah. Makan daging Ibu, kata dokter, bukan dok. Makan rendang, enggak juga dok. Kebanyakan minum es, enggak juga. Rupanya nengok emas di tangan orang itu. Naik Pak tekanan darah. Ya. Mama-mama kan udah nggak keluar semua emasnya kan. Nah nengok itulah bikin naik tekanan darah. Orang kalau iri itu pasti gitu Pak, pasti gitu. Yang lebih buruk lagi hasad, dengki. Hasad itu apa Pak? Kalau saya lihat orang dapat air 1 gelas ini, saya mau air ini pindah ke tangan saya dan orang nggak dapat. Itu dengki. Kalau iri tadi Pak, dia masih reda orang dapat asalkan dia juga dapat.
Yang ini aja buruk, lebih buruk lagi hasad. Hasad itu kalau dia melihat sesuatu di tangan orang, dia mau yang di tangan orang itu pindah ke dia dan orang itu nggak dapat apa-apa. Itu namanya hasad. Kata Nabi, iya kawal hasad, jauhi olehmu hasad. Fa innal hasada yaqulul hasanata kama yaqulun narul hatab. Jauhi dengki itu, kata Nabi. Karena kedengkian itu akan memakan semua kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Habis gak sisanya. Kalaulah nggak karena kedengkian iblis gitu Pak, kan nggak macam sekarang ini. Kekacauan yang terjadi sekarang ini gara-gara kedengkian iblis saja. Ya? Nah, tadi kembarannya Yakub tadi merasa iri dengan Nabi Yakub, apalagi tanda-tanda kenabian ada pada Nabi Yakub. Gangguannya sudah sampai pada tingkat yang membahayakan, dia bahkan sering mengancam akan menghabisi Yakub. Nabi Yakub ini Pak ayahnya Ishak. Nabi Ishak itu ayahnya Ibrahim. Jadi ngadulah Nabi Yakub sama ayahnya Nabi Ishak. Apa yang harus aku lakukan dengan saudaraku ayah? Dia terus menggangguku, bahkan mengancamku. Aku khawatir dia betul-betul akan mencelakaiku. Kira-kira gitu. Nah, maka Nabi Ishak memerintahkan pada anaknya Nabi Yakub untuk hijrah, meninggalkan rumah supaya tak lagi berdekatan dengan saudaranya. Kemana dia harus pergi Pak? Ayahnya memerintahkan dia pergi ke Irak. Waktu itu kan mereka tinggalnya di Palestina. Disuruh pergi ke Irak. Ada paman dari pihak mamanya namanya Laban. Berkemas ini Nabi Yakub ini ketika akan berangkat, ayahnya titip pesan. Pesannya apa? Kalau jumpa paman, sampaikan salam ayah kepada paman. Kemudian sampaikan juga bahwa ayah melamar salah satu anak gadisnya untuk dinikahkan dengan dirimu. Jadi Nabi Yakub itu Pak, istrinya itu saudara dari mamanya, anak dari saudara mamanya, sepupu, ya. Berjalanlah Nabi Yakub ini, Bapak Ibu, sampailah beliau ke Irak dan qadarullah tibalah di rumah pamannya itu. Dan qadarullah juga Ibu Bapak, yang duluan dia jumpai itu adalah anak gadis pamannya. Lagi di halaman bersih-bersih gitu. Nama anak pamannya ini Rachel. Rachel ini nanti cuma dirahmati Allah menjadi ibunya Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Kira-kira Ibu Bapak kayak mana cantiknya Rachel? Karena anaknya Pak Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf. Kira-kira cantiknya Rachel ini gimana? Nabi Yusuf itu Pak, kata Rasulullah, Nabi Yusuf itu Pak memiliki separuh dari ketampanan semua laki-laki di dunia. Jadi kalau ketampanan Nabi Adam sampai manusia terakhir menjelang kiamat nanti dikumpulin, Nabi Yusuf itu punya separuhnya. Yang separuh lagi Pak bagi-bagi lagi kan. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang dapat. Itu kawan tadi kan? Nah, itu Nabi Yusuf. Nah kalau anaknya kayak gini, mamanya kira-kira gimana cantik? Mamanya si Rachel itu kata Nabi memiliki sepertiga kecantikan semua perempuan. Sepertiga itu banyak. Ya. Jadi 2/3 lagi ibu kan bagi-bagi itu gimana caranya? Ya. Ini Pak Nabi Yakub gitu nyampe di halaman rumah pamannya, kepentok sama anak gadis ini. Apa nggak geletar badannya? Ya kan? Jadi udah jumpa pamannya, nyampaikan salam ayahnya, dia juga menyampaikan lamaran ayahnya agar mau pamannya menikahkan anak gadisnya dengan dia. Yang dibeternya Pak si Rachel. Rumahnya Pak,
Rahel ini punya saudara perempuan, kakaknya belum nikah. Maka pamannya Laban nggak mengizinkan Nabi Yakub menikahi Rahel. Tapi kalau mau menikah dengan anakku, kakaknya nikahi. Menikahlah Pak Nabi Yakub dengan kakaknya namanya Lea. Maharnya waktu itu bekerja 7 tahun tanpa upah. Kalau mau tahu kelakuan seseorang Pak, coba dites dia kerja 7 tahun nggak usah pakai upah. Tahulah kelakuannya, ya. Kalau orang sekarang Pak, di upah aja pun ngakal aja kerja, ya kan? Ya, malah satu kamar nggak siap-siap. Lumayan Pak, kalau nggak ada yang punya rumah duduk gitu kan. Ya. Kalau mau tahu watak seseorang, suruh dia kerja 7 tahun gak usah diupah, tahu itu kemana-mana. Menikahlah Nabi Yakub dengan Lea ini. Tapi setelah menikahi Lea, Nabi Yakub menyampaikan keinginannya sama pamannya untuk tetap menikahi si Rahel adiknya. Maka pamannya kemudian mengizinkan Nabi Yakub menikah lagi dengan anak yang satu lagi yaitu Rahel. Maharnya sama, kerja selama 7 tahun. Dan waktu itu belum ada larangan Pak menikahi 2 kakak beradik kandung, itu belum ada larangan. Kalau sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Wanita yang nggak boleh saya nikahi dan dia istri saya sekarang ini Bu, yang pertama semua kakak dan adik-adiknya nggak boleh. Yang kedua semua keponakan-keponakannya nggak boleh. Yang ketiga semua bibit-bibitnya nggak boleh. Tapi kalau saya misalnya Ibu menceraikan istri saya, wanita-wanita ini halal saya nikahi. Tapi di masa itu Pak, larangan seperti itu belum ada. Maka 2 anak pamannya ini menjadi istri Nabi Yakub secara bersamaan, yaitu Lea dan Rahel. Nah, Lea ini punya pelayan namanya Bilha. Bilha ini pun kemudian Pak dinikahi juga oleh Nabi Yakub. Sedangkan si Rahel juga punya pelayan namanya Zilpa. Zilpa ini pun dinikahi juga oleh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu istrinya 4. Istrinya 4. Dan lelaki sejati itu Pak adalah berpoligami. Ya, laki-laki hebat itu berpoligami. Mana ada Pak Nabi Daud poligami, Nabi Sulaiman poligami, Rasulullah poligami, Khulafaur Rasyidin poligami. Kita ini Pak nggak poligami karena kita nggak hebat. Dan ternyata istri kita lebih suka kalau kita nggak hebat. Iya. Kenapa nggak kawin lagi? Takut bini. Kalau saya takut berdua, ya kan? Iya. Jadi laki-laki hebat poligami Pak. Nabi Yakub 4 istrinya, ya kan? Jadi yang nggak hebat ya udah satu aja sampai mati ya. Nah, cuma dirahmati Allah. Ternyata gennya Nabi Yakub ini Pak turunnya sama anak beliau dari istrinya Rahel ini, yaitu Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Gennya Nabi Yakub itu turunnya di situ. Bunyamin itu ada ulama yang menduga Bunyamin itu Pak maknanya bin Yamin. Bin artinya anak, Yamin artinya kanan. Karena baiknya anak ini dikasih nama Bunyamin, anak kanan. Walaupun nggak sampai menjadi seorang rasul, tapi perilakunya Pak nggak berbeda dengan abangnya Yusuf alaihissalam. Yang lain Pak anaknya ada 10 lagi. Ini yang bandit-bandit itu, yang 10 ini. Ya, saya sebut namanya. Yang pertama Ruben, kemudian Simon, Levi, Zebulon, Yoab, Istakhar, Naftah, Ga'ad, Asger, Yehuda. Nah, makanya entitas ini kadang disebut Israel, merujuk ke nama Nabi Yakub. Kadang-kadang disebut Yahudi, merujuk ke
salah satu nama anak Nabi Yakub ini. Ya. Nah, coba dirahmati Allah, kejahatan yang 10 orang ini kayaknya Pak, gennya itu gak datang dari Nabi Yakub, tapi datang dari pamannya ini, saudara kembarnya Nabi Yakub. Kayaknya datangnya dari situ. Ya. Datangnya dari situ. Coba dirahmati Allah, seberapa jahat Pak orang Israel. Makanya Pak, saya perlu sampaikan ini supaya demi Allah kita mencintai Palestina. Masih ikuti nggak beritanya sampai hari ini? Masih ngikutin? Iya. Makhluk seperti apa yang harus dihadapi oleh saudara kita di Gaza? Saya ceritakan Bapak Ibu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini cuma dirahmati Allah, disiksa oleh kafir musyrikin. Caranya gimana? Pakaiannya diluncutin, kemudian badannya diseret di atas bara api. Bapak Ibu, kalau kita bakar daging atau bakar ikan, ada nggak lemak yang netes ke bara api? Ada. Begitulah tubuh Khabbab itu, lemaknya itu menetes ke bara api itu sampai padam bara api itu kena lemak badan si Khabbab bin Al-Arat. Walaupun beliau tidak sampai gugur, nggak sampai mati, tapi cacatnya permanen Pak di belakang badannya. Nah, pada satu hari dia duduk di sebelah Nabi. Kemudian dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kira-kira Pak Khabbab pun nanya gitu, wahai Nabi, kita ini kan benar, yang kita imani ini benar, agama kita ini benar. Kenapa untuk jadi orang benar saja mesti kayak gini kali? Nah, kira-kira gitu, ya kan? Atau Pak, kira-kira Khabbab itu nanya gini, wahai Rasulullah, Allah yang kita sembah itu Allah yang maha gagah dan maha perkasa. Apa sulitnya bagi dia menolong kita? Kenapa sepertinya dia tidak berpihak kepada kita? Dibiarkannya orang-orang musyrik itu merajalela melakukan apapun terhadap kita. Kira-kira itulah Pak pertanyaan. Apa jawaban Nabi waktu itu? Cuma dirahmati Allah, kata Nabi, wahai Khabbab, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Cuma dirahmati Allah. Kalau kita lihat apa yang menimpa Khabbab Al-Arat ini Pak, dengan sulitnya hidup yang kita jalani sekarang ini, kira-kira boleh nggak kita ngeluh? Kesulitan kita apa kira-kira Pak? Didatengin debt collector, itu salah sendiri, ngapain kredit? Ya, apa kira-kira Pak? Kesulitan kesedihan kita apa kira-kira? Khabbab bin Al-Arat karena agamanya diseret di atas bara api. Tapi waktu nanya oleh Rasulullah kapan pertolongan Allah datang, Nabi malah bilang Khabbab jangan mengeluh. Nah Bapak Ibu, waktu itu Nabi kemudian mengatakan, laqad kana man qablakum la yushatu bi mishatil hadid ma duna qidamihi min lahmin aw asabin ma yasrifu dalika dinin wa yudaqul minsharu ala mafriqi ra'si fa yushafu bi tudaini ma yasrifuhu dalika dinin. Kata Nabi kepada Khabbab bin Al-Arat, orang-orang sebelum kita disiksa dengan jenis siksaan yang jauh lebih berat daripada ini. Ada bangsa, ada kaum, mereka membuat sikat dari kawat baja. Sikat dari kawat baja, bayangkan sikat tuh cuma sikat kayak brus gitu.
tapi dari baja. Sikat itu kemudian digaruk ke tubuh seseorang dalam keadaan hidup-hidup sampai kulit dan daging orang itu lepas dari tulang. Gimana kira-kira rasanya? Bangsa itu, kata Nabi, juga membuat gergaji diletakkan di kepala seseorang, dibelah dari kepala sampai selangkangannya hidup-hidup. Itu gimana kira-kira rasanya? Para ulama, Bapak Ibu, ketika membaca hadis ini, mereka menyelidiki siapa bangsa yang dimaksud Nabi ini. Bangsa yang kreatif membuat jenis siksaan. Ternyata adalah bangsa Israel. Terus siapa yang mereka siksa? Para nabi dan rasul. Bangsa Israel ini, Bapak Ibu, kata Al-Quran, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka gemar membunuh nabi-nabi tanpa alasan. Dan mereka membunuh bukan sekedar membuat mati, tapi mereka kreatif menciptakan penyiksaan yang luar biasa mengerikan. Nabi-nabi yang mati di tangan Israel itu ada Nabi Yesaya, Nabi Uria, Nabi Jeremia, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mati di tangan Israel. Cara bunuhnya seperti itu tadi. Bahkan Nabi Isa pun hampir terbunuh. Kalau bukan Allah yang mengangkatnya, menyerupakan wajah seseorang dengan Nabi Isa, harusnya yang tersalib itu Nabi Isa. Bayangkan bayangkan. Walaupun kita yakin yang tersalib itu bukan Nabi Isa, tapi bagi mereka itu Nabi Isa. Karena mereka nggak tahu bahwa Nabi Isa itu diangkat, kemudian wajahnya disamarkan. Mereka kan nggak tahunya itu Nabi Isa. Artinya apa, Pak? Mereka membuat siksaan. Kan gitu jumpa, Pak, dapat ditikam aja langsung atau ditebas kan selesai kan? Enggak, Pak. Mereka bikinkan kayu salib yang beratnya berlipat-lipat kali ganda dari berat tubuhnya Nabi Isa. Itu disuruh pikul sepanjang jalan, dicabuk, ditendang, dipukulin, gitu kan? Dan lihat Pak, cuman kreatifnya mereka menyiksa. Dipaku hidup-hidup tuh tangan dan kedua kaki Nabi Isa. Pak, tangan dan kaki dipaku nggak membuat kita mati. Mana mati tuh? Benar kan? Tapi gimana rahatannya? Itu Pak, dari pagi itu mereka menangkap Nabi Isa, menjelang malam baru mati itu dia di kayu salib. Walaupun bagi kita itu bukan Nabi Isa, tapi kalau dapat Nabi Isa sama mereka, seperti itulah cara mereka menyiksanya. Siapa bangsanya kayak gitu? Israel. Dan itulah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita Palestina sekarang. Ya, itulah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita Palestina sekarang. Jemaat dirahmati Allah, sebetulnya Pak, Hamas, pasukan Palestina menang, demi Allah menang. Tapi yang jadi masalah, monyet dan babi ini Pak kalah. Ada penjudi Pak, ganas tuh kalau penjudi itu. Tapi penjudi itu lebih ganas kalau barusan kalah. Ya kan? Ya kan? Ada nggak Pak penjudi kalah pulang ke rumah terus panggil bininya, Dek, sayangku sini bentar Dek, kita dekat penjudi gitu. Ya, ada nggak Pak? Terus anaknya lewat, sayang sini sama ayah, sini nak dekat sama ayah, baru kalah judi loh nak. Ada nggak? Yahudi ini Pak kalah. Karena kalah yang mereka bisa bunuh bayi, anak-anak, perempuan. Itu jadi masalah. Ya. Dan watak binatangnya itu muncul berkali-kali lipat.
berkali-kali lipat. Kalau kalahnya kalah Pak, tinggal tumbang aja negara Israel. Tapi ya nggak tahan kita. Mereka terus membantai anak-anak dan para wanita, masya Allah. Ya. Maka cintailah Gaza, ya, cintailah Palestina. Caranya gimana? Yang pertama, terus simak beritanya. Bapak tahu nggak? Ini ada statistik dari media sosial. Dalam 2 minggu ini menurun drastis orang-orang yang membahas Palestina di media sosial. Maka bukalah, baca beritanya, share, ya. Kalau udah nggak ada yang mengontrol nih Pak, nggak ada lagi yang mengawasi perang ini. Ini jadi karpet merah Pak sama Israel untuk melampiaskan semua kebinatangan mereka. Ya. Yang berikutnya Pak, doa. Tahu nggak Bapak Ibu, takdir itu bisa berubah dengan doa. Iya. Tapi kadang takdir itu nggak bisa berubah. Takdir itu ya nggak bisa berubahnya kita nggak bisa merubah takdir. Kalau Allah nggak bisa merubah takdir, berarti gugur sifat qudratnya. Ada sesuatu yang nggak bisa dia lakukan. Masa Allah Pak nggak bisa merubah takdir? Yang nggak bisa merubah takdir itu kita. Maka kalau mau takdir berubah, bujuk Allah supaya merubah takdir kita. Dengan apa? Dengan doa. Yang nggak boleh kita minta supaya takdir berubah, namanya takdir mubrom. Nggak boleh Pak diminta supaya berubah. Misalnya Pak, ya Allah bukanlah ayahku dengan yang lain, mana bisa? Ya, itu takdir yang mubrom. Tapi kalau peluru Hamas mestinya meleset Pak, kita mohon sama Allah, tepatkan tembakan mereka ya Allah. Berubah. Hari ini aja Pak, ada rudal Israel yang ditembakkan ke Hamas balik ke Tel Aviv. Apa bukan karena doa-doa itu? Karena doa-doa. Ya, maka jangan nggak didoakan Palestina, Masya Allah. Jangan nggak didoakan mereka Pak, umat terbaik itu, yang dihadirkan Allah menghadapi makhluk terburuk. Mereka Pak bahkan melepaskan nyawa mereka dari badannya. Kita hanya melepas beberapa kata dari mulut kita yang kita tidak mau. Ya. Mereka melepaskan nyawa anak-anaknya, istrinya, mama, bapaknya. Kita sekedar melepas beberapa kalimat dari mulutnya nggak mau. Ya, dengan bahasa kita masing-masing lah, gimana caranya? Ya. Selain itu apa? Donasi. Tanggal 10 ada aksi besar kita di Medan, Istana Maimun, aksi solidaritas untuk Palestina. Galang dana, kalau perlu remaja masjid bikin kartu pengenal, suruh datangin rumah-rumah. Nanti kita kumpulkan sama-sama di lapangan Istana Maimun, turunkan massa. Harus tetap disuarakan ini Palestina. Kalau senyap dunia habislah saudara kita. Ya. Yang berikutnya apa? Cuma kalau boykot. Ibu kalau nggak tahu buka medsos, tanya sama anak ibu, mana barang-barang buatan Israel. Jangan pakai Pepsodent. Ada Ciptaden. Saya belanja Pak, beli Ciptaden, ditawari sama kasir. Enggak Pepsodent aja Pak, lagi diskon. Enggak, saya jadi boykot saya bilang. Iya. Dan ternyata rontok Pak, rontok. Gak dibeli Muslim barang-barang mereka, rontok. Starbucks, kopi buatan Israel segini nih Pak, 100.000 buatan Israel. Bini kita model 2.000 udah dapat sih. Ini 88.000 itu juga sama Israel. Jahat nggak gitu?
Untuk apa duitnya? Bunuh saudara kita di sana. Tapi kalau Starbucks nggak ada di sini, nggak usah saya bilang nggak apa-apa. Iya, iya, Sunlight itu Israel. Pakai aja Imam Aleman punya. Kita harus serius, Pak. Orang mereka aja serius kok bunuh saudara kita. Masa kita nggak serius? Ya, harus serius. Gak usah dibeli-beli lagi tuh Pak, KFC, McDonald, apa, gak usah. Masa untuk makan ayam goreng aja harus Yahudi yang gorengkan buat kita, lewatkan memang ini. Saya demi Allah Pak, gak pernah sekali bisa bawa anak saya. Bukan gak bisa kali, kalau cuma segitu ya mungkin sebulan sekali bisa, ya kan? Gak saya kasih. Kafir punya saya bilang. Kita harus lakukan itu, ya. Dan sebetulnya yang dirahmati Allah, udah dari awal nih sebetulnya sudah jatuh hukum jihad kepada kaum muslimin di seluruh dunia untuk membela Palestina. Tapi macam mana lah Pak cara kita bisa membantu mereka dengan jihad? Tapi kayaknya pun Pak, memang mereka nggak membutuhkan tenaga kita di sana karena Hamas ini Pak terbahir seleksinya ya. Itu Pak harus hafal Quran minimal 17 juz. Kalau mau jadi anggota Hamas minimal 17 juz. Kurang dari itu nggak akan diterima. Yang kedua, tahajud wajib sama mereka, bukan sunat lagi. Yang ketiga, saumnya, puasa sunatnya daun. Sehari puasa, sehari pray, sehari puasa, sehari pray. Dan Hamas itu pilihan, tengok Pak, cantik-cantiknya badan orang, tinggi, tegak, kuat, ya kan? Nanti Bapak melamar jadi relawan mau perang, interview ditengok istitasnya proma, rescue, diterima, ya kan? Nggak akan lolos itu. Tapi udahlah, kalau kita nggak bisa berperang bersama mereka, kita perang dari sini. Saya serius ya Pak, nanti tanggal 10 Desember kita aksi besar-besaran, tapi aksinya aksi solidaritas, bukan demo di Istana Main. Ini pun harusnya maghrib tadi saya sudah harus suruh di Jalan STM, tapi saya izin dulu di sini. Ya, coba dirahmati Allah. Penutup saya bacakan satu hadis sanjungan Nabi terhadap Palestina. Kata Nabi dalam sebuah hadis tentang Palestina ini, An Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kata Nabi, akhlak itu adanya di Syam, Palestina. Kalau akhlak orang Palestina sudah rusak, maka rusaklah akhlak seluruh penduduk bumi. Jadi parameter akhlak bukan Arab Saudi. Alhamdulillah, saya agak lega. Kenapa? Arab Saudi itu sekarang sedang mengalami dekadensi. Akhlak Pak sedang meluncur jauh ke bawah. Mereka sedang mengalami degradasi, rusak, gila-gilaan. Kerusakan akhlak di Arab Saudi itu gila-gilaan. Tapi waktu baca hadis ini saya tenang, karena rupanya standar akhlak itu adanya di Syam, bukan di Arab Saudi. Selama akhlak orang Syam masih terjaga, maka dunia ini terjaga. Tapi kalau akhlak orang Syam sudah hancur, maka dunia ini pun hancur. Coba ini rahmati Allah, seperti apakah akhlak penduduk Syam? Akhlak anak-anak Palestina itu seperti apa? Jadi ada mayat remaja 16 tahun Pak ditemukan dari reruntuhan. Waktu dibersih-bersihkan pakaiannya, badannya, ditemukan secari kertas. Ternyata anak ini mencatat apa yang dia lakukan selama 1 minggu
dan dia menganggap itu sebuah kesalahan, dan dia sangat menyesali sampai dia catat itu di dalam sebuah kertas. Ini betul Pak terjadi. Apa aja isi catatan itu? Yang pertama ditulisnya di situ, hari Senin aku tertidur tanpa berwudu. Dia merasa bersalah dengan itu, dan dia menyesal betul sampai menulis di sebuah kertas. Kalau Bapak lebih mudah ngitung mana, tidur yang pakai wudu atau tidur yang nggak pakai wudu? Lebih enak ya ngitung yang nggak pakai wudu, karena udah puluhan tahun Pak hampir nggak pernah berwudu kalau mau tidur. Nggak wajib, memang nggak wajib, tapi itu akhlak, dan ditemukan Pak secara kertas dari salah satu mayat bocah Palestina. Dia menyesal bahwa hari Senin itu dia tidur tanpa berwudu. Ya? Kita pernah menyesal tidur tanpa wudu. Jangan-jangan tidur belum cebok. Mohon maaf kalau Pak ya, saya kadang-kadang ngelihat itu Pak. Saya pernah diundang ceramah di sebuah perwiritan, dan siap pulang gitu Pak. Jemaahnya itu saya bawa motor gitu, ya kan? Ada jemaah itu Pak yang dari bawah pinang, kadang sampai kencing di situ. Pulang ngirit, sampai rumah cebok nggak ya? Ya kan? Kalau orang yang biasa cebok mana bisa dikencing kayak gitu. Tadi ngirit Pak, laki-laki Allah paling kencang deh. Yang kedua, catatan anak ini, hari Selasa aku tertawa terlalu kuat. Itu akhlak anak Palestina. Tertawa terlalu kuat membuat dia menyesal. Dia merasa bersalah dengan itu. Ya, dia merasa bersalah dengan itu. Yang ketiga, hari Rabu aku mendirikan sholat Isya tidak tepat di waktunya. Tahu nggak Pak? Bung sana, bung sini, bung sana, bung sini, sampai dia terlewatkan waktu sholat Isya tepat pada waktu. Jadi dia merasa bersalah dengan itu. Hari Kamis kata dia, aku melakukan satu kebaikan dan aku merasa bangga di hadapan orang dengan kebaikan itu. Orang lain tidak tahu apa perasaan, tapi dia merasakan ada perasaan bangga, dan dia gelisah gara-gara itu. Hari Jumat katanya, seharusnya aku berselawat 1000 kali, tapi Jumat ini cuma dapat 700. Dapat selawat 700, Pak, nyesel ya. Salawat kita satu hari 9 kali aja. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Sholat subuh cuma sekali, gak ada tahiyat awalnya, jadi cuma dapat 9 satu hari. Anak ini cuma dapat 700, biasanya 1000. Itu buat dia nyesal, ya kan? Hari Sabtu aku terlupa zikir pagi. 6 hari yang dia tulis. Hari Ahad nggak ada dalam catatan itu, karena boleh jadi hari Ahad itu dia terlupa. Hari Ahad itu dia terlupa. Inilah akhlak Palestina. Inilah akhlaknya Gaza. Dan kaum sebaik ini Pak dibantai oleh Yahudi, bahkan lebih buruk dari cara mereka membunuh cacing-cacing di tanah. Kemana coba Islam ini? Ya, kemana coba Islam ini? Insya Allah. Ya. Jemaah dirahmati Allah, saya ulangi Pak, ikuti beritanya, share Pak ke media kita punya, doakan, berdonasi, boykot. Mudah-mudahan ada jalan bagi kita untuk berjihad membela. Kalau ini jadi jihad semesta Pak, ya kan? Kalau ini jadi jihad semesta,
maka semua muslim wajib berangkat ke sana. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولإخواننا وأولادنا لأزواجنا لأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين إسرائيل واليهود. اللهم قرب موتهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وفرج جمعهم يا عزيز يا جبار يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على